Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hadratul mukarramin wal muhtaramin, segenap para habaib, para sulalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segenap para alim ulama yang tidak disebutkan satu demi satu, terlebih khusus Al-Habib Hanif bin Abdurrahman bin Umar Attas sebagai sahibul bait. Mudah-mudahan mereka Allah Ta'ala panjangkan umur dalam sehat wal afiah, dipelihara zahir dan batinnya, amin ya rabbal alamin. Segenap para hadirin, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini orang datang banyak banget ini. Kalau kita lihat saudara, kagak ada ujungnya manusia. Kayak raron orang saudara. Kenal tahu raron enggak? Jadi laron tuh pada keluar dari lubangnya. Mau ngapain itu? Cari-cari lampu. Di mana ada lampu itu raron terbang, mabur saudara, menghampiri lampu. Nah ini kita dari kampung kita berjauh-jauhan, dari rumah kita berjauh-jauhan saudara, keluar dari rumah, dari kampung kita mencari lampu. Ini tempat yang terang saudara, tempat yang bersinar, karena ini tempat adanya Al-Habib Hanif bin Abdurrahman bin Umar Al-Attas, yang mana beliau itu sempalan daripada Nurun ala Nuri. Beliau itu adalah sempalan daripada anta syamsun anta badru, sempalan matahari, sempalan bulan, sempalan cahaya di atas cahaya, yaitu junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala pancarkan nur itu ke dalam lubuk hati kita, pancarkan nur itu untuk dapat membimbing kita selamat dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita sama-sama kumpul di ini tempat dengan cucu-cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kumpul dengan orang-orang baik, kumpul dengan orang-orang saleh. Maka mudah-mudahan kebaikan, kesolehan yang ada pada diri mereka dapat tertular kepada kita, dapat berpindah kepada kita, hingga dapat menghantarkan kita kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Saudara-saudara sekalian, kita di ini tempat, sadar tidak sadar kita dituntun oleh rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Karena di dalam lubuk hati kita saudara-saudara ada perasaan tersebut. Itu yang harus menjadi prinsip hidup kita. Bagaimanapun ini zaman kondisinya, jangan sampai kita lepas menghilangkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, mau tahu enggak? Ada sesuatu yang enggak pernah sholat, enggak pernah baca Quran, apalagi dia baca Quran, enggak pernah tasbih, enggak pernah baca istighfar, disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipeluk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara, dia masuk surga. Jadi sholat enggak pernah, ngaji enggak pernah, apalagi baca Quran enggak pernah, umroh enggak pernah, haji enggak pernah, dipeluk oleh Rasulullah,
masuk ke dalam surga. Pelukan Rasulullah. Kenapa dipeluk oleh Rasulullah? Karena pada diri itu ada cinta pada Rasulullah. Jadi kalau orang di hatinya itu ada cinta kepada Nabi Muhammad, maka sesungguhnya hati Nabi Muhammad memeluk dirinya. Ada satu kisah, saudara, barangkali saudara pernah dengar, di mana di kala itu ada pohon korma, saudara, yang pernah menjadi mimbar, yang pernah menjadi mimbarnya Rasulullah. Oleh tukang mimbar, saudara, yang bisa bikin dari kayu, menawarkan pada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, bolehkah mimbar dari pohon korma itu aku ganti dengan mimbar kayu? Rasulullah bilang, silahkan kau ganti dengan mimbar kayu kalau tidak merepotkan. Akhirnya mimbar pohon korma itu, saudara, diganti dengan mimbar daripada kayu, dan Rasulullah khutbah di atas mimbar itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang memberikan nasihat kepada para sahabat-sahabatnya, mimbar yang dari pohon korma itu menangis, merintih-rintih. Dia diletakkan di samping masjid. Rasulullah SAW turun, saudara-saudara, mencari sumber suara, dan ternyata pohon korma itu yang menangis. Rasulullah bertanya kepada pohon korma, wahai pohon korma, kenapa kau menangis? Apa kata kenapa engkau menangis wahai pohon korma? Perhatikan, saudara, ini bukan manusia yang diajak bicara oleh Rasulullah, bukan binatang, bukan batu, pohon, saudara. Pohon ini tidak pernah baca Quran, tidak pernah dia sholat. Ketika ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau menangis wahai pohon? Pohon, apa yang dijawab oleh pohon itu? Hubban laka ya Rasulullah, hubban laka ya Rasulullah, karena aku menangis ini sebab karena aku mencintaimu. Kemarin engkau khutbah duduk di atas tubuhku, ketika aku sudah diganti dengan mimbar kayu, aku terpisah daripadamu, maka aku tidak bisa menahan rasa cintaku kepadamu ya Rasulullah. Berteriak itu pohon korma, saudara, tidak bisa dihentikan teriakan itu, sehingga para sahabat-sahabat yang lain mendengar tangisan itu. Dalam sekejap masjid menjadi senyap karena mendengar akan tangisan rintihan pohon korma. Kemudian Rasulullah dekap pohon korma itu, jangan kau menangis. Kata Nabi, lau ma adummuh labaka ila yaumil qiyamah. Bila pohon korma ini tidak aku peluk, niscaya dia akan menangis sampai hari kiamat. Perhatikan, karena dia ada cintanya pada Rasulullah, kemudian dipeluklah oleh Rasulullah. Rasulullah kasih pilihan pada pohon korma, wahai pohon korma, engkau terbuat daripada kayu, kau bukan manusia. Aku berikan pilihan kepada engkau. Pertama, kalau engkau inginkan, kau akan aku tanam kembali di tempat semula, maka kau akan tumbuh cabang dan berbuah seperti halnya sebelum engkau ditebang. Pilihan kedua, bila engkau ingin, kau akan aku tanam di dalam surga. Nanti buah-buahmu dimakan oleh para anbiya, dimakan oleh para rasul, dan dimakan oleh para aulia. Kemudian, saudara, pohon korma mengatakan, akhtaru tsani ya Rasulullah, aku pilih yang kedua, tanamlah aku di dalam surga. Ulama-ulama mengatakan ada satu pohon yang masuk, saudara, ke dalam surga. Dia bukan manusia, tidak pernah sholat, tidak pernah dia, saudara, baca Quran. Maka dengan ada cintanya kepada Rasulullah, dipeluklah oleh Rasulullah, maka dia akhirnya berada di dalam surga. Kalau perkara surga yang begitu sulitnya, dengan cinta kepada Nabi,
pohon kurma itu masuk ke dalam surga. Apalagi perkara-perkara dunia. Maka saudara-saudara, kita yang hadir di ini tempat dari rumah membawa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, maka hati kita dipeluk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara fisik kita tidak merasakan itu. Kalau kita di hati ada kecintaan kepada Nabi, mudah-mudahan kita mendapatkan pelukan dari junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disebut dengan amal ma'nawi. Namanya amal ma'nawi. Al-amalul ma'nawi afdalu minal amali suri. Sahabat bernama Alqamah, alim, ahli ibadah, saudara, murid Rasulullah, makan bersama Rasulullah. Saat ia meninggal tidak bisa baca 2 kalimat syahadat. Rasulullah tanya, kenapa dia tidak bisa baca 2 kalimat syahadat? Masih ada ibunya? Tidak, ada ibunya. Ditanya itu ibunya, kata ibunya, Alqamah anak durhaka. Dia sudah alim tapi tidak bakti kepada ibu. Dia sudah soleh, dia sudah menjadi sahabat Nabi, dia sudah pintar, tapi dia tidak menyayangi ibu, maka sulit mati husnul khatimah. Kemudian Rasulullah tawarkan kepada itu ibunya, kalau kau tidak memaafkannya, akan aku bakar dia. Akhirnya seorang ibu katakan, aku maafkan, raditu anil Alqamah ya Rasulullah, aku maafkan dan aku ridha daripada Alqamah ya Rasulullah. Saat ibu sudah meridhoi Alqamah, baru dia bisa mengatakan la ilaha illallah dan mati husnul khatimah. Di sini saudara-saudara, keredoan orang tua dibandingkan dengan amal ibadah zahir Alqamah lebih tinggi keredoan orang tua. Cuma-cuma punya ilmu, punya amal, kalau tidak mendapatkan keredoan orang tua. Maka Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau katakan, al-amalu suri akbaru min al-amalul ma'nawi afdalu min al-amali suri. Amal maknawi, amal hati, saudara, itu berlipat-lipat kebesarannya daripada amal zahir. Maka itu keredoan orang tua. Maka pada malam hari ini guru kita Al-Habib Hanif mencontohkan kepada kita, menghaulkan daripada ayahnya Al-Habib Abdurrahman bin Umar Al-Attas. Beliau tunjukkan kebaktiannya kepada beliau punya ayah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ridhoi beliau dan kita dapat mencontohnya, amin ya rabbal alamin. Maka begitu pula kita datang dengan membawa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan keberkahan berlimpah kepada kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Demikian singkat saya sampaikan, karena sudah malam juga, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.